Ada alasan kenapa aku butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk menceritakan kejadian ini. Karena sampai hari ini, aku masih sering mendengar itu. Ketukan, pelan, teratur, seperti seseorang yang tahu cara membuatmu tidak bisa bernapas. Ketukan yang hanya muncul jika aku sedang sendirian. Ketukan yang tidak berasal dari manusia. Tahun 1998, usiaku baru 14 tahun. Keluargaku pindah ke sebuah desa di pinggiran hutan, tempat rumah-rumah berjauhan dan malam terasa lebih sunyi dari apapun yang pernah ku kenal. Ayah bilang tempat itu tenang. Ibu bilang tempat itu murah. Aku bilang tempat itu tidak baik. Sejak pertama kali aku menginjak halaman rumah itu, ada sesuatu yang terasa mengawasi, bukan manusia, bukan hewan, sesuatu yang lain. Aku bisa merasakannya di tengkukku. Malam itu, listrik mati. Biasa terjadi, kata warga. Aku tidur di kamar depan, kamar yang pintunya langsung menghadap ruang tamu dan pintu utama. Sekitar pukul 12.30, aku terbangun karena suara gesekan di depan pintu kamar. Seperti seseorang menyeret kukunya di lantai kayu. Aku tidak berani membuka mata. Nafasku tercekat. Lalu terdengar itu. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Ritmis, tidak buru-buru, tidak ragu. Seolah yang mengetuk tahu aku sedang terjaga. Besok paginya aku langsung bertanya pada ibu. Aku enggak dengar apa-apa, nak. Jawabnya sambil menyiapkan sarapan. Nada bicaranya datar, terlalu datar, seolah ia menutupi sesuatu. Ayah justru menatapku lama. Jangan buka pintu malam-malam. Di sini ada aturan. Dia tidak menjelaskan apapun. Namun matanya terlihat benar-benar serius. Malam keduaku di rumah itu. Dan sekali lagi, aku terbangun tanpa alasan. Tapi kali ini, ada bayangan di bawah pintu. Seperti kaki, tapi bentuknya terlalu kurus. Tulang-tulangnya menonjol. Dan yang paling mengerikan, bayangannya tidak bergerak seperti manusia, tapi seperti menyusut dan memanjang, seolah tidak punya bentuk pasti. Lalu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Jantungku serasa berhenti. Jangan dibuka. Suara itu muncul tiba-tiba. Suara perempuan. Dari luar pintu. Namun itu bukan suara ibuku. Siang harinya aku menceritakan semuanya kepada seorang tetangga tua bernama Pak Darsa. Ia menatapku lama lalu menghela napas. Ada makhluk di hutan sini, katanya. Dulu dia manusia, penunggu gerbang. Tugasnya menjaga perbatasan desa dan hutan. Tapi dia meninggalkan jagaannya. Hingga akhirnya dia mati tidak tenang. Aku merinding. Sekarang tugasnya cuma satu, lanjutnya pelan. Mengetuk, mencari seseorang yang mau membukakan pintu agar ia bisa masuk kembali ke dunia manusia. Aku langsung pucat. Jadi kalau aku buka, kau bukan hanya membiarkan dia masuk rumah, tapi masuk ke hidupmu. Malam ketiga adalah malam yang membuatku meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Sekitar pukul 1:11, pintu kamarku bergetar pelan. Lalu, tok, 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 tok. Bukan lagi 3 ketukan, sekarang 4. Aku memejamkan mata, menarik selimut sampai menutup wajah. Namun, ada bisikan, sangat dekat, seolah bibirnya tepat di balik pintu. Aku tahu kau mendengar. Suaranya berat, serak dan bergeser di antara nada lelaki dan perempuan. Aku sudah mengetuk 3 malam. Buka pintunya. Lalu, gagang pintu berputar, perlahan, teratur.
Aku tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak. Lalu pintu kamar terbuka sedikit, meninggalkan celah hitam pekat. Sesuatu menyusup lewat celah tersebut. Sesuatu yang warnanya lebih gelap dari kegelapan. Dan ia berbisik. Aku masuk. Tiba-tiba suara laki-laki keras menggema dari luar rumah. "Pergi!" Itu suara Pak Darsa. Ia membacakan sesuatu, mantra atau doa, aku tidak tahu. Namun angin di dalam rumah mendadak berputar. Celah pintu menutup sendiri. Gagang pintu berhenti bergerak. Semua kembali sunyi. Pak Darsa berteriak dari luar, "Jangan pernah buka pintu kalau ada yang mengetuk malam-malam. Makhluk itu tidak pernah pergi." Sekarang, tahun 2025. Sudah 26 tahun berlalu sejak kejadian itu. Tapi kadang, saat aku sendiri di rumah, ketika malam terasa terlalu sunyi, ketika lampu tiba-tiba berkedip, aku masih mendengar itu, pelan, berulang. Tok, tok, tok. Dan aku tahu satu hal, makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu pintu lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Ingat, setiap tempat menyimpan kisahnya masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena masih banyak cerita yang menunggu untuk dibuka. Sampai jumpa, kalau kamu berani.